Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofin Rahmasari dengan digit NIM terakhir 053 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Delia Febrianti dengan digit NIM akhir 050. Ini akan mempresentasikan terkait fotosintesis dan juga kloroplas. Silahkan untuk Adel menyampaikan materi terkait kloroplas terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan materi tentang kloroplas. Next, kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil yang bersama-sama dengan enzim dan kloroplas dipisahkan dari sitotol oleh suatu selubung yang terdiri atas dua membran yang dipisahkan oleh ruang intermembran yang sangat sempit. Di dalam kloroplas terdapat sistem membran lain yang disusun menjadi kantung pipih yang disebut dengan tilakoid. Tilakoid yang ditumpuk membentuk struktur yang disebut dengan grana. Kalau tunggal disebut dengan granum. Cairan di luar tilakoid disebut dengan stroma. Dengan demikian, membran tilakoid membagi bagian dalam kloroplas menjadi dua ruangan, yaitu ruangan tilakoid dan stroma. Next. Berikut ini terdapat struktur dari kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau, kuning, atau merah, yang berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Terdapat pigmen fotosintetik yang disebut klorofil. Stroma berfungsi menyerap energi cahaya yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Dibedakan menjadi dua, yaitu klorofil dan karotenoid. Bisa di next. Kloroplas umum eh, Kloroplas umumnya tersusun dekat vakuola sentral dengan lebar 2-4 mikrometer dan panjang 5-10 mikrometer. Jumlah kloroplas berkisar 20 kloroplas bersifat selektif permeabel, serta merupakan tempat protein transport melekat. Fungsinya yaitu adalah untuk memilih molekul yang keluar masuk dengan transport aktif. Next. Berikut ini struktur dari kloroplas. Kloroplas terdiri dari granum yang berperan sebagai tempat terjadinya reaksi terang yang berukuran 0,3 sampai 2,7 nanometer dengan jumlah 40 sampai 60 grana tersebar di matriks. Antara satu granum dengan granum yang lain dihubungkan oleh lamela tilakoid. Antara grana dan stroma dihubungkan oleh lamela stroma. Stroma adalah cairan kloroplas yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis pada pati dan tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin. Stroma berisi enzim, ribosom, dan DNA. Sintesis protein ini dapat terjadi di ribosom dalam stroma. Nah, ini. Yang kedua yaitu membran kloroplas. Membran luar kloroplas bersifat sangat permeabel untuk melewatkan molekul-molekul yang kurang dari 10
foton dan menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan bagian luar kloroplas. Permukaannya rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan membran dalam. Berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Ada protein transport sekitar 1 nanometer. Yang ketiga ada si gelap atau tempat terjadi reaksi gelap dan ribosom. Pada stroma berisi air karbon dioksida melipat ke dalam membentuk lamela selektif permeabel dengan transport aktif dan tempat protein transport melekat. Kemudian ruang antar membran berisi materi genetik. Kemudian ada tilakoid. Tilakoid adalah pelipatan membran dalam berbentuk seperti tumpukan piringan yang saling berhubungan. Tilakoid ini berfungsi menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Tilakoid yang berada di dalam stroma yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Membran tilakoid merupakan tempat terjadinya reaksi terang dan berisi cairan mengandung klorofil. Jumlah tilakoid pada setiap spesies ini berbeda. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastosianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Struktur tilakoid itu terdiri dari 50% lipid dan 10% fosfolipida. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang fotosintesis, di mana yang kita ketahui bahwasannya fotosintesis itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dalam menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan juga air menjadi gula sederhana yaitu glukosa. Fotosintesis sendiri itu berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan juga sintesis yang artinya penggabungan. Untuk reaksinya sendiri dibutuhkan 6 CO2 ditambah dengan 12 H2O dibantu dengan foton atau energi cahaya menjadi C6H12O6 atau glukosa dan juga ditambah dengan 6 oksigen serta menghasilkan 6 H2O atau uap air. Nah, sebagaimana yang kita lihat ketika ini adalah cahaya diterima oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan juga akan mengikat karbon dioksida untuk bahannya, kemudian akan dihasilkan oksigen. Selain itu, H2O juga dibutuhkan dalam melangsungkan fotosintesis ini. Nah, dalam fotosintesis ini terdiri ada dua fase, di mana yang pertama itu adalah reaksi fotokimia atau yang biasanya kita kenal dengan reaksi terang dan reaksi termokimia atau yang kita kenal dengan reaksi gelap. Di mana di reaksi fotokimia ini itu menghasilkan ATP dan juga NADPH2. Sedangkan pada termokimia ATP dan juga NADPH2 ini dibutuhkan sehingga hasilnya itu berupa karbohidrat. Nah, fotosintesis di kloroplas itu bisa terlihat seperti ini. Nah, ini selanjutnya overview of fotosintesis. Kita lihat ini foton, kemudian dia masuk ke dalam reaksi terang, dibantu bahannya yaitu berupa H2O dan juga CO2, kemudian juga melepaskan oksigen dan selanjutnya bahannya hasilnya adalah berupa ATP dan juga NADPH. Nah, selanjutnya tadi kan di reaksi gelap dijelaskan bahwasanya ATP dan NADPH ini dibutuhkan sebagai bahannya. Ya, juga tidak hanya membutuhkan ATP dan NADPH tapi juga membutuhkan CO2. Nah, dari reaksi gelap ini menghasilkan sugar atau glukosa. Nah, di dalam fotosintesis tersendiri itu ada klorofil A dan juga klorofil B sebagai bentuk spektrum cahaya. Di mana spektrum cahaya dalam fotosintesis ini adalah berwarna ungu, biru, jingga, dan juga merah adalah spektrum yang paling kuat.
Nah, di dalam fotosintesis juga terdapat fotosistem, di mana itu ada dua, yaitu fotosistem satu dan juga fotosistem 2. Nah, kalau kita lihat kira-kira apa sih yang membedakan antara fotosistem satu dan fotosistem 2? Jadi, fotosistem satu itu akan menangkap panjang gelombang hanya sekitar 720 itu maksimal, sedangkan fotosistem 2 itu 680 itu maksimal. Perbedaannya adalah pada kekuatan dalam penangkapan gelombang itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya bisa dilihat. Nah, selain pigmen-pigmen warna yang telah disebutkan tadi, yaitu klorofil, kemudian pigmen warna merah, dan lain sebagainya, ada juga senyawa-senyawa yang diperlukan sebagai senyawa aseptor elektron dalam proses fotosintesis, yaitu ada 4. Yang pertama sitokrom, ferredoksin, plastoquinon, dan juga plastosianin. Nah, ini pigmen fotosintesis yang berupa klorofil untuk melangsungkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, apa yang terjadi apabila cahaya diabsorpsi atau diserap oleh klorofil? Jadi bisa dilihat di sini foton atau cahaya masuk, kemudian akan terjadi hidrolisis air, kemudian akan terjadi RT atau transport energi, kemudian akan ditransport sampai elektron transfer terakhir akan diterima dan dilanjutkan dengan pembentukan ATP yang akan menghasilkan NADPH dan juga ADP. Lanjut yaitu fotofosforilasi. Fotofosforilasi atau yang disebut juga dengan reaksi terang, di mana di fotofosforilasi ini terjadi dua siklus yang dinamakan dengan fotofosforilasi non-siklik dan juga fotofosforilasi siklik. Apa sih bedanya antara fotofosforilasi siklik dan juga non-siklik? Jadi perbedaannya untuk yang non-siklik itu terjadi arus elektron itu bersamaan, sedangkan yang siklik itu tidak terjadi bersamaan. Mudahnya dihafalkan, yang siklik itu siklusnya itu kembali dari fotosistem 1 kembali lagi ke fotosistem 1. Sedangkan yang non siklik itu tidak kembali lagi. Jadi setelah fotosistem 1 diteruskan ke fotosistem 2. Nah, ini bisa dilihat untuk proses dari fotofosforilasi atau reaksi terang. Jadi yang pertama di sini cahaya diterima oleh membran-membran yang ada di tilakoid ataupun grana, karena grana dan juga tilakoid ini adalah membran yang digunakan untuk reaksi terang. Nah, sedangkan yang reaksi gelap itu namanya adalah di stroma, di mana stroma ini adalah cairan daripada membran kloroplas. Nah, ini cahaya diterima, kemudian terjadi hidrolisis air, kemudian akan terjadi transfer elektron. Ini disebut juga dengan fotosistem 2 dengan kemampuan cahaya yaitu 680. Kemudian dia akan mentransfer 2 elektron. Nah, selanjutnya elektron tersebut akan diterima oleh aseptor primer dibantu dengan plastoquinon, kemudian akan diteruskan ke sitokrom kompleks, akan dibantu juga dengan plastosianin. Nah, di sini juga pada proses RTE atau rantai transport elektron ini menghasilkan ATP. Selanjutnya akan dilanjutkan ke fotosistem 1, di mana di fotosistem 1 elektron-elektron tadi akan diterima oleh membran-membran yang ada di tilakoid ataupun grana ini. Kemudian energi juga dibutuhkan, kemudian akan terjadi transfer elektron kembali yang akan dibantu oleh aseptor yang dinamakan dengan ferredoksin dan akan menghasilkan NADP plus reduktase, di mana di sini NADP itu akan direduktase dari NADP ditambahkan dengan 2H plus, ia akan menjadi NADPH dengan mengeluarkan 2 elektron dan menambahkan 1 ion H plus atau proton. Nah, ini perbedaannya. Jikalau di fotosistem 2 dan juga fotosistem 1 ini dinamakan dengan fotofosforilasi non-siklik. Sedangkan yang fotofosforilasi siklik itu adalah hanya di fotosistem 1, jadi cahaya diterima, kemudian dia mentransfer elektron dan juga menghasilkan ADP, kemudian setelah menghasilkan ADP dan juga fosfat, dia akan kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, selanjutnya ada yang namanya adalah siklus Calvin. Siklus Calvin atau yang dikenal dengan reaksi gelap, di mana reaksi ini itu adalah reaksi fiksasi CO2 atau karbon dioksida ataupun reaksi gelap yang berlangsung pada stroma atau cairan yang ada di kloroplas. Reaksi ini dalam prosesnya tidak tergantung pada adanya cahaya, tetapi bergantung pada suhu. Nah, kenapa kok bergantung pada suhu? Karena ini digunakan itu adalah bakteri-bakteri atau semacam enzim-enzim, sehingga enzim itu bisanya bekerja adalah pada suhu optimal. Maka dari itu, siklus Calvin ini sangat bergantung pada suhu. Ini enzimnya pada siklus Calvin yaitu RUBP ini atau Rubisco. Bisa dilihat seperti ini siklus dari
siklus Kelvin. Jadi untuk siklus Kelvin itu yang pertama akan terjadi fiksasi CO2 atau CO2 itu diinput kemudian dibantu dengan enzim Rubisco ini akan diaktifkan akan menghasilkan 3 fosfogliserat dan 3 fosfogliserat akan diteruskan menghasilkan 1,3 bifosfogliserat yang dia itu membutuhkan 6 ATP dan juga menghasilkan 6 menghasilkan 6 ADP. Nah, kemudian dari 1,3 bifosfogliserat ini nanti akan diteruskan menjadi gliseraldehyde 3 fosfat atau yang kita kenal dengan gula G3P. Itu juga dibutuhkan 6 NADP dan juga menghasilkan 6 NADP plus dan juga 6 fosfat ya. Kemudian dari G3P ini hanya dilepas satu muatan saja dan muatan yang lainnya itu akan diteruskan ke G3P yang lainnya untuk melanjutkan pembentukan enzim baru atau yang disebut juga dengan regenerasi RUBP atau regenerasi enzim baru. Jadi di sini sisanya masih 5 karena di sini awalnya tadi 6. Nah, kemudian dalam pembentukan RUBP baru ini dibutuhkan 3 ATP ataupun 3 energi kemudian menghasilkan 3 ADP. Nah, selanjutnya terbentuklah enzim yang dinamakan RUBP. RUBP ini selanjutnya dia akan membantu proses fiksasi dari CO2, kemudian siklusnya akan berulang lagi sehingga dinamakan dengan siklus Kelvin. Seperti itu. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Jadi, fotosintesis itu selain faktor dari luar berupa cahaya, dia juga dipengaruhi faktor dari dalam. Faktor luarnya itu selain cahaya, ada juga temperatur, air, oksigen, karbon dioksida, dan juga unsur hara. Di mana cahaya, ketika intensitas cahaya itu naik, maka fotosintesis akan lebih cepat. Kemudian ketika temperaturnya itu optimum, maka fotosintesis juga akan berjalan secara optimum, yaitu di temperatur 35 derajat Celcius. Kemudian air, ketika airnya itu jumlahnya banyak, fotosintesis juga akan menghambat, ketika sedikit juga akan menghambat, maka dibutuhkan air yang optimal. Kemudian selanjutnya oksigen. Oksigen dalam jumlah yang terlalu besar, fotosintesis juga tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan oksigen yang optimal. Begitu juga dengan karbon dioksida dan juga unsur hara lainnya. Nah, faktor dalam yang mempengaruhi proses fotosintesis ini kaitannya adalah dengan kandungan klorofil pada daun, kemudian ada morfologi dan juga anatomi daun, karena kan luas permukaan daun itu berbeda-beda, jadi juga mempengaruhi kecepatan proses fotosintesis itu. Kemudian juga ada akumulasi hasil fotosintesis. Jumlah klorofil akan menentukan kecepatan fotosintesis. Struktur anatomi dan juga morfologi akan mempengaruhi fotosintesis terkait pada kecepatan difusinya atau CO2-nya dan lewatnya cahaya pada mesofilnya. Kandungan glukosa yang tinggi juga akan menghambat proses fotosintesis. Nah, untuk rangkumannya dari skema fotosintesis dari reaksi terang hingga ke reaksi gelap bisa dilihat pada slide berikut. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya izin bertanya. Ya, Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gabriela Palmapilia dengan NIM akhir 049. Saya ingin bertanya, tadi kan pada slide yang membahas terkait pigmen fotosintetik, itu dijelaskan bahwa klorofil itu menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu, terutama di wilayah merah dan biru. Namun, cahaya hijau itu justru paling sedikit diserap dan lebih banyak dipantulkan. Namun, mengapa daun itu dapat terlihat berwarna hijau? Dan bukankah peristiwa itu tuh akan membuat proses fotosintesis jadi kurang optimal jika cahaya hijaunya hanya sedikit? Baik, terima kasih izin menjawab pertanyaan dari Gaby. Jadi, pada slide yang membahas terkait pigmen fotosintesis, kenapa dijelaskan bahwasannya klorofil itu menyerap panjang gelombang tertentu seperti merah dan biru, tetapi warna daun yang kita lihat itu warnanya adalah hijau. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, daun itu terlihat berwarna hijau karena pigmen klorofil yang di dalamnya itu menyerap cahaya yang berwarna merah dan juga biru. Dan sedangkan cahaya yang berwarna hijau itu dipantulkan. Nah, dari pemantulan cahaya yang berwarna hijau ini bisa kita lihat daun itu warnanya hijau dan padahal proses di dalam daun itu warnanya proses klorofil yang diserap di dalam daun itu warnanya adalah merah dan juga biru. Karena kenapa? Tadi disebutkan bahwasannya klorofil kaitannya dengan klorofil A dan juga klorofil B, bahwasannya pigmen berwarna merah dan juga biru itu adalah pigmen yang memiliki spektrum paling kuat penyerapannya, sehingga pigmen yang berwarna hijau itu dikatakan kurang kuat sehingga dia terpantul. Maka dari itu pantulannya itulah yang menghasilkan warna hijau daun seperti itu. Padahal aslinya yang ada di dalam daun itu pigmen yang paling berperan adalah pigmen yang berwarna merah dan juga pigmen yang berwarna biru. Seperti itu, Gaby. Apakah sudah Iya, menjawab?
Sudah, terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lainnya, apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nabila Ukiwardani dengan NIM akhir 072. Pertanyaan saya, pada siklus Calvin tadi membutuhkan produk berupa enzim Rubisco. Jadi apa fungsi dari enzim Rubisco ini untuk proses siklus Calvin sendiri? Terima kasih. Baik, izin jawab pertanyaan dari Nabika. Jadi, enzim Rubisco ini memiliki peran penting dalam siklus Calvin, yaitu pada fiksasi karbon. Enzim Rubisco, enzim Rubisco ini berfungsi mengkatalis reaksi antara karbon dioksida dan ribolusa 1,5 bifosfat. Reaksi ini menghasilkan senyawa 6 karbon yang tidak stabil, yang kemudian segera dipecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Pada proses ini merupakan langkah awal dalam siklus Calvin, di mana karbon anorganik dari CO2 diubah menjadi molekul organik. Maka, enzim Rubisco ini adalah enzim yang merupakan kunci dari tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi gula, yang merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Nabila? Baik, berarti enzim Rubisco ini untuk fiksasi ya. Iya, untuk fiksasi karbon. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari materi fotosintesis dan juga kloroplas yang dapat kami sampaikan.